Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya teman-teman. Tepatnya hari ini adalah hari Jumat ya. Eh, di kesempatan pagi hari ini adalah eh, masih awal ya. Ini masih pagi, sekitar jam 5 lebih 10 menit. Ini saya sudah berada di area pesawahan karena seperti biasa banyaknya burung emprit ya yang nginep di musim panen ini. Jadi kita harus senantiasa ya rutinan tiap pagi dan sore untuk mengecek ya keadaan padi di sawah. Oke, kita langsung saja ke area depan. Kita akan tampilkan seperti apa keadaan padi dan kondisi di daerah sini menjelang masa panen ya teman-teman. Oke lur, kita sambung lagi videonya. Di tengah kondisi cuaca yang agak mendung ya, semoga saja hari ini tidak terjadi hujan ya, atau enggak turun hujan, karena sudah mendekati masa panen. Untuk sebagian daerah di sekitar Gempang Panisian dan Paketingan itu sudah mulai ramai dipanen ya teman-teman. Dan untuk area sendiri, area sini di area lahan punya garapan saya, untuk kondisi padinya ini baru merunduk ya, ini seperti ini, dan insya Allah ini masih sekitar 15 hari lagi kurang lebih ya. Mudah-mudahan sih bisa lebih cepat, karena takutnya nanti ke depan terjadi hujan angin ya, karena kita tahu sendiri di beberapa daerah di Jawa Timur dan lain-lain, Jawa Barat, kemarin sempat terjadi hujan angin ya, yang mengakibatkan banyak pohon tumbang dan pelang-pelang di jalan. Dan semoga saja ya, kita doakan bersama ya untuk para petani dan sahabat semua, nanti tidak terjadi di saat ramainya musim panen, jadi harga gabah masih bisa maksimal ya. Oke, ini adalah padi garapan saya. Ini pinggirnya banyak yang rusak ya, kena burung. Padahal kita sudah upayakan setiap hari ya nengokin dari pagi, kadang siang dan sore. Tapi berhubung banyaknya musim burung di musim ini ya, kita nggak bisa tiap waktu nungguin. Orang kadang ditungguin saja itu susahnya minta ampun ya. Si burung cuma muter-muter karena mereka sendiri juga cari makan. Dan untuk
pagi ini sendiri ini belum banyak ya para petani terjun ke area sawah. Jadi tadi pas saya lewat masih sepi ya, dan keadaan cukup gelap. Dulur, kita akan mutar ya untuk mengecek keadaan padi di area barat. Kita akan ambil plastik ya, karena burung sendiri di musim ini cukup bandel ya teman-teman. Kadang-kadang sudah kita usir yang namanya hewan ya, pasti ya punya sifat ndablek ya, alias nggak peduli. Ya maaf ya lur ya, ini berhubung sambil lur banyak banget. Ini padahal masih jam-jam awal ya, jam 5 tuh si emprit sudah banyak yang turun. Nggak tahu penyebarannya jam berapa, mereka udah pada turun di lahan-lahan sawah. Oke, dan perlu diperhatikan ya teman-teman dan sahabat tadi semua, untuk hama di musim ini benar-benar ujian ya bagi seluruh petani di dimanapun berada, karena selain kemarin hama kaper, ular, walang sangit dan lain-lain, di sini juga mulai terlihat jamur ya teman-teman. Jadi saya tunjukkan ini adalah bercak jamur ya teman-teman. Ini bagian sana bercak jamur. Biasanya kalau tanaman sudah banyak terserang jamur, itu mengakibatkan hama-hama yang lain ikut betah ya teman-teman. Jadi menurut saya pengalaman yang insya Allah sudah lama ya, yang penting asal tanaman bebas dari jamur, insya Allah hama dan penyakit lain bisa terkendali ya. Dan kita harus upayakan pakai obat yang bisa menahan jamur minimal 15 hari ya. Dan bagusnya itu kita spray 2-3 kali ya, menjelang masa bunting, sebelum masa bunting, terus sehabis merunduk, dan juga menjelang panen ya, biar hasilnya bisa maksimal. Karena untuk jamur sendiri kalau lagi parah bisa menurunkan persentase hasil gabah sampai 30% ya teman-teman. Jadi selain hama dan penyakit, bukan hanya wereng, walang sangit dan lain-lain ya yang bisa merusak potensi hasil gabah. Perlu diwaspadai juga bahwa jamur itu harus kita kondisikan ya, jangan sampai ini ya teman-teman,
Ini kalau sudah terserang jamur kayak gini, bobot gabah ya pasti akan menurun drastis, nggak bisa maksimal. Padahal ini untuk padi sendiri adalah, sebelah saya adalah padi mapan ya, mapan P05. Tapi perlu dipahami juga, jamur, penyakit dan lain-lain itu bisa cepat menyerang ya kalau penggunaan pupuknya itu tidak tepat ya. Nah, biasanya itu terjadi ketika kita melakukan pemupukan untuk daerah sini sendiri. Biasanya terjadi kalau terlalu banyak pupuk urea ya. Sebagus-bagusnya pupuk adalah pupuk yang berimbang ya. Tapi kalau untuk mapan sendiri, bagusnya itu lebih dibanyakin ke fosfatnya ya lur. Penting itu ya kalau buat mapan, pokoknya fosfat sama kalium ya. Nitrogen itu ya penting, tapi jangan terlalu berlebih, karena untuk padi mapan sendiri dianjurkan ya dan tidak terlalu banyak menggunakan pupuk urea ya, karena kita tahu sendiri jenis padi mapan adalah padi berdaun lebar ya. Jadi usahakan daun itu pertama jangan sampai lebar, jangan sampai terlalu panjang, dan jangan sampai terlalu gelap ya teman-teman, karena beresiko mengundang banyak penyakit ya, terutama jamur yang bisa mengakibatkan penurunan potensi gabah ya lur. Ini ya lur, jamurnya ini sudah parah ya. Ini mungkin nggak ketahuan sama pemilik lahan. Dan untuk pemupukan sendiri kita juga harus paham ya, dimana pupuk untuk musim penghujan ukuran berapa, dan juga pupuk untuk musim kemarau, karena pasti hasil panen akan berbeda ya. Jadi jangan disamakan. Kalau pengalaman saya pribadi, kalau musim kemarau itu membutuhkan banyak nitrogen ya teman-teman. Jadi biasanya kita akan perbanyak untuk ureanya. Dan kalau untuk musim rendang ya, kalau musim rendang kan curah hujan tinggi, jadi kita gunakan pupuk berimbang dan perbanyak fosfor ya, fosfat, biar akar tanaman kuat ya. Nanti untuk menopang hujan angin dan lain-lain. Dan bagi petani, kita juga harus paham ya karakter sebuah tanaman. Jadi kadang-kadang kan tanam padi ini hasilnya maksimal, dan tanam padi ini kok nggak bisa maksimal. Kita itu harus pahami ya kekurangan dan kelebihan
jenis padi ya, karena jenis padi kadang bisa maksimal di musim hujan, kadang tidak maksimal di musim kemarau. Nah, contoh kecil jenis padi Inbari 32 dan padi ketan ya, alias mapan. Kalau untuk daerah sini itu 32 dan 32 dan ketan itu paling suka ya dengan urea. Istilahnya kalau urea semakin banyak, anakan insya Allah semakin banyak. Karena 32 sendiri itu adalah padi yang biasanya anakannya kurang. Kalau kekurangan pupuk urea, juga mapan ya. Satu lagi jiba gendit juga. Kalau padi-padi jenis siarang dan lain-lain biasanya menggunakan pupuk berimbang aja udah cukup ya, karena memang dari sananya produksi anakannya udah lumayan ya, dan juga apa ya, perbedaan pupuknya kalau 32 atau ketan itu menurut saya menyukai urea. Hush, hush, itu burungnya bandel. Hush, hush. Sebenarnya bagus ya teman-teman ini ya, mapannya, cuma karena mungkin ya kurang pahamnya si pemilik lahan, yang kadang-kadang mereka tahu kan cuma dari katanya enggak dipelajari sifat dan ketahanan sebuah tanaman. Jadi kadang-kadang ya gini hasilnya, kita sudah upayakan dari musim tanam sampai masa bunting mungkin bagus ya, kadang-kadang udah dibilang bagus, nggak kena penyakit, nggak apa, itulah namanya penyakit dalam hitungan 1 minggu dan bulanan pasti akan merubah semuanya dengan cepat. Jadi sebagai petani kita harus selalu belajar dari kesalahan, kekurangan yang pernah terjadi di musim-musim sebelumnya untuk memperbaiki di musim selanjutnya. Oke, terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Apabila ada salah dalam berkata, karena kita adalah pemula ya, di bagian tani pun hanya belajar dari sebuah pengalaman, bukan dari studi banding di buku-buku atau di mana. Ini adalah pengalaman yang sudah terjadi ya di musim-musim ini, di musim dulu, karena pengalaman adalah guru terbaik ya, selain dari teori ya teman-teman.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan beraktivitas buat sahabat tani semua. Semoga kita semua sukses ya di masa-masa mendatang dan semakin berkembang dalam meningkatkan potensi hasil padi dan bisa memberikan ilmu, saling sharing dan berbagi. Oke, selamat beraktivitas dan salam pertanian.